Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi berbagi ilmu di bulan Ramadan tentang ijtihad. Anggota kelompok kami, saya sendiri yaitu Firda Malia Nazib dan teman saya, Nurina Khadijah. Berikut beristihad demi keamanan bersama. Berikut pamflet berbagi ilmu. Dan berikut artikel berbagi ilmu. Dengan adanya pembahasan ini yang disertai dengan dalil atau hadis, kita menjadi tahu jika pemakaian masker saat sholat sangat dibutuhkan karena khawatir terkena virus tertentu, kuman, dan lainnya. Tanpa adanya pembahasan ini, kita tidak tahu hukum menggunakan masker saat sholat. Materi berbagi ilmu saling menjaga di bulan Ramadan. Ijtihad yang ditetapkan ulama agar tetap aman melakukan sholat tarawih di masjid. Perwujudan ijtihad di tengah pandemi menjadi pertanyaan besar di kalangan masyarakat. Relevansi dari ijtihad ini akankah menjadi peluang atau malah akan berujung pada terisolasinya aspek di berbagai kalangan. Berbagai lembaga-lembaga yang menjadi rujukan ijtihad seperti NU, Muhammadiyah, MUI sejauh ini sangat berperan dalam mengkontekstasikan kebutuhan masyarakat agar jawaban yang dihasilkan sesuai kebutuhan dan kondisi. Menurut para ulama, hukum asal memakai penutup mulut ketika sholat seperti masker dan lainnya adalah makruh. Tidak dianjurkan memakai masker ketika melaksanakan sholat, baik bagi laki-laki dan perempuan. Hukum makruh ini berlaku ketika memang tidak ada kebutuhan atau anjuran dari dokter. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang menutup mulutnya ketika sholat. Berdasarkan hadis ini, Imam Al-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' menegaskan kemakruhan memakai penutup mulut seperti masker dan lainnya ketika sedang melaksanakan sholat. Beliau berkata sebagai berikut. Makruh seseorang melakukan sholat dengan talatsum, artinya menutupi mulut dengan tangannya atau yang lainnya. Makruh di sini adalah makruh tanzi atau tidak haram, sehingga tidak menghalangi keabsahan sholat. Selanjutnya ada beberapa dokumentasi pelaksanaan kegiatan berbagi ilmu. Yang pertama ada sambutan oleh Bu Sarina Rulita selaku dosen pendidikan agama Islam. Selanjutnya ada dokumentasi saat penyampaian materi. Yang ketiga ada penayangan video, dan yang keempat ada foto bersama. Selanjutnya. Berikutnya ada respon dari peserta, yaitu ada beberapa pertanyaan dari peserta. Yang pertama ada dari Siti Nurhalisa dari instansi Universitas Unindra. Yang pertanyaannya, apakah kita boleh memaksakan pendapat kita untuk tetap wajib jamaah di masjid kepada masyarakat umum? Yang kedua dari Rini Aisyah dari Universitas Unindra. Pertanyaannya, apa perbedaan fatwa dan ijtihad, dan bagaimana hubungan antara kedua itu? Dan yang terakhir ada dari Dinda Malia, instansi MA Miftahul Umam. Yang pertanyaannya, jelaskan aturan melaksanakan ijtihad bagi orang yang sudah memenuhi syarat sebagai seorang mustahid. Boleh selanjutnya? Berikut ini ada jawaban dari pemateri. Yang pertama, jawabannya kita hanya bisa menyampaikan pendapat. Pendapat itu namanya ijtihadiyah, karena itu perkara yang tidak pasti, kecuali misal sekarang turun ayat dari Allah, wajib kalian ke masjid meskipun pandemi. Nah, kita boleh paksakan. Kenapa? Karena ada ayatnya atau ada hadisnya. Rasulullah mengatakan pada tahun 2020 terjadi pandemi, apapun yang terjadi tetap wajib ke masjid. Maka kita boleh paksakan, tapi kalau tidak ada dalilnya seperti itu, maka ini namanya ijtihadiyah. Para ulama berbicara tentang masalah hak Allah. Dan jawaban dari pertanyaan kedua yaitu ijtihad merupakan aturan-aturan hukum secara umum, baik kasusnya sudah terjadi atau belum terjadi. Sementara fatwa berkenaan dengan kasus yang telah ada di mana mufti memberikan ketentuan hukumnya yang dilandaskan pada pengetahuan seorang mufti tersebut. Sedangkan hubungan antara fatwa dengan ijtihad adalah bahwa fatwa itu dihasilkan lewat ijtihad yang dilakukan oleh mufti. Mufti itu orang yang diberi wewenang untuk menghasilkan fatwa dengan cara ijtihad. Boleh selanjutnya? Berikut jawaban dari pertanyaan yang ketiga. Yang pertama ada fardu ain. Apabila seorang muslim yang memenuhi syarat sebagai seorang mustahid menemukan permasalahan GRES yang belum ada hukumnya dan harus segera diputuskan kedudukan aturan permasalahan tersebut. Yang kedua ada fardu kifayah. Apabila permasalahan yang diajurkan kepadanya tidak dikhawatirkan habis waktunya atau ada orang lain selain dirinya yang sama-sama memenuhi syarat sebagai seorang mustahid. Yang ketiga ada sunnah
apabila beristihad terhadap permasalahan grace yang diperkirakan akan muncul, baik ditanya maupun tidak. Dan yang terakhir ada haram, apabila beristihad terhadap permasalahan yang sudah ditetapkan secara qat'i, sehingga hasil istihadnya bertentangan dengan hasil syar'i. Boleh selanjutnya? Yang selanjutnya ada materi yang dipelajari oleh pemateri. Selanjutnya, materi istihad sebagai sarana berpikir merupakan upaya untuk menyelaraskan makna kitab suci dan sunnah Nabi dengan konteks mewabahnya virus baik dalam perspektif agama, ekonomi, sosial, maupun politik. Berbagai lembaga-lembaga yang menjadi rujukan istihad seperti NU, Muhammadiyah, MUI, sejauh ini sangat berperan dalam mengkonteksasikan kebutuhan masyarakat agar jawaban yang dihasilkan sesuai kebutuhan dan kondisi. Boleh selanjutnya? Selanjutnya, banyak umat Islam yang belum mengenali perbedaan antara ibadah yang sesuai syariat dan ibadah yang merupakan adat. Selanjutnya, nah materi ini ada perbedaan ibadah dan adat. Ibadah kembali pada penjagaan agama dan ingin meraih pahala di sisi Allah, seperti iman dan sholat. Adat kembali pada penjagaan diri, harta, atau kehormatan. Yang kedua, ibadah adalah hak Allah yang harus ditunaikan oleh hamba seperti disebutkan dalam hadis Mu'adz, yang artinya hak Allah yang harus ditunaikan oleh hamba adalah hendaklah mereka menyembah Allah dan tidak berbuat syirik padanya dengan sesuatu pun. Adapun adat adalah hak hamba yang mengandung maslahat bagi mereka. Sekian penyampaian mengenai artikel berbagi ilmu Ramadan kelompok 4. Maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.